Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, saya kembali menjumpai Bapak Ibu di hari yang baru ini, terutama di bulan yang baru, bulan Juli 2025. Dan saya berdoa bulan ini adalah bulan yang penuh berkat Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara-saudara sekalian, saya rindu mengajak kita hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema kunci keberhasilan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Kita semua tahu siapa Yosua. Yosua adalah abdi Musa, sekaligus seorang pemimpin perang yang hebat. Yosua juga adalah pemimpin pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Tahukah saudara apa kunci keberhasilan Yosua? Ada banyak sebenarnya kalau kita mau dalami cerita tentang keberhasilan Yosua menduduki tanah perjanjian. Tapi hari ini saya akan sampaikan hanya 3 saja kunci keberhasilan Yosua mencapai dan atau menduduki tanah perjanjian. Kunci yang pertama adalah karena ia disertai oleh Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang kelima berkata begini, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, ayat ini menyatakan jaminan penyertaan Tuhan bagi Yosua. Dan karena Yosua disertai Tuhan, maka ia akan mampu mengatasi semua musuh-musuhnya. Nah, hal yang sama kita juga bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Nah, di sana Alkitab berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya." Nah, kenapa Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya? Rahasianya adalah karena dia disertai oleh Tuhan. Kunci yang kedua adalah bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Nah, saudara-saudara, perhatikan, hukum Tuhan itu menjadi tuntunan bagi kita supaya kita tidak menyimpang dari rencana Tuhan. Kita tidak menyimpang dari tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Maka Alkitab berkata kita akan berhasil dan beruntung kemanapun kita pergi. Lalu kunci yang ketiga adalah jangan kecut dan tawar hati. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita tidak boleh kecut dan tawar hati? Sebab tawar hati itu sama dengan patah semangat, kehilangan keberanian, tidak ada kemauan, putus asa atau putus harapan. Amsal 24 ayat 10 itu berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Jadi artinya tawar hati itu melemahkan semangat kita. Tawar hati itu melemahkan kekuatan kita. Orang yang tawar hati itu sudah kalah sebelum ia berjuang. Karena itu tidak boleh tawar hati. Nah, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, apa yang sedang saudara gumuli hari ini? Pelayanankah? Atau pekerjaan, bisnis, usaha? Atau studi? Atau masalah anak-anak? Atau pergumulan lain? Saudara sekalian, jangan pernah tawar hati menghadapi setiap pergumulan hidup. Tetap percaya Tuhan,
tetap andalkan Tuhan dan tetap lakukan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Inilah renungan firman Tuhan untuk kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, baik, di akhir daripada pertemuan kita, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa, minta penyertaan Tuhan bagi kita dalam setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar betul bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami beraktivitas, kami juga minta Tuhan sertai kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan pegang tangan kami. Kami percaya kalau Tuhan menyertai kami, maka kami akan berhasil, kami akan beruntung dalam setiap apapun yang kami kerjakan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Doa saya Tuhan memberkati kita semua.